tanah, penyediaan tanah. Yang macam di sekolah rendah, kita ajar budak-budak di sekolah rendah penyediaan tanah. Oke, ini adalah yang paling penting, penyediaan tanah. Kalau tidak ada tanah, memang dia tidak akan subur. Tapi di dalam tanah, dia mesti ada 3. Yang pertama, dia mesti ada kompos. Oke. Yang kedua, dia mesti ada pasir. Pasir sungai. Namanya lah, jangan saja pasir laut. Pasir laut masin. Tapi ada juga fungsi masin lah kalau nanti saya ajar. Sekarang belum lagi. Kita belajar dulu yang basic saja. Yang ketiga, tanah. Tanah. Inilah penyediaan tanah asas. Jadi kalau kamu mau menggunakan tanah hitam yang dibeli kah, itu terpulang lah. So kalau yang tanah hitam ini yang tanah-tanah yang dijual di bandar, di pekan-pekan itu boleh juga, tidak masalah, itu subur lagi lah kan. Tapi kalau macam yang jimat kos, yang jimat kos lah, tiada kos tidak kos, paksa pasir sungai, kau pergi ambil saja mana-mana. Kompos, memanglah ini rumput, tidak kos. Nah, elakkan kos yang besar lah untuk menanam. Yang tanah kau boleh ambil di mana-mana saja tanah, di mana-mana. Jadi setelah itu, setelah ada ini, kita mesti sini untuk memulakan ini, menghidupkan itu tanah. Cuman kita cakap mau menghidupkan itu tanah. Setelah ini nomor 1, ya, menghidupkan tanah. Saya pun tidak tahu macam mana mau kasih hidup itu tanah. Itu apa maksudnya, tapi maksudnya ini tanah kita mau kasih, bila itu tanah hidup, semua apapun yang kita tanam, yang kau tanam apa saja dia tumbuh itu. Jadi menghidupkan itu tanah. Sebab itulah ini rumput jangan racun, nanti itu tanah dia mati, itu mikrob dia yang bagus tuh mati. Jadi kita masih menghidupkan tanah. Cara menghidupkan tanah yang kedua, yang penyediaan tanah sana, yang penyediaan tanah, cara dia menghidupkan ini kita mesti kasih gaulkan juga lah. Jadi komposisi dia mesti ada lah. Komposisi itu tanah pun mesti betul. Jadi ini tanah, contoh dia kita buat yang paling simple, apa, 1 orientasi sorong, apa satu nih, apa istilah 1 orientasi sorong, sorong, 1 orientasi sorong, misbah, tiga, satu, misbah ini penggunaan ini kompos, pasir dan tanah. Nisbah dia adalah ini 3, 1, 1. Jadi tanah, sebarang tanah lah, yang merah, yang kuning, tanah yang di tepi jalan yang warna merah-merah itu pun boleh, itu boleh hidup juga itu tanah itu kalau dia lengkap dengan ini. Jadi 3, 1, 1. Ini tanah dia 3, pasir ya 1, dan ini kompos pun akan sah 1. Oke, jadi selesai sudah nih, gaulkan semua dan kita akan masukkan. Nah, inilah kejadian dia bila dia dimasukkan di dalam tanah. Ada dimasukkan di dalam tanah. Oke, dan
inilah penanaman yang sehat, dia besar, lombon. Belum besar, dia tumbuh banyak, walaupun dia satu mata, nanti dia akan jadi subur. Jadi bila dia ditanam menggunakan tadi ini adalah salah satu kompos yang tadi, jadi dia akan subur. Nah, fungsi kompos selain daripada dia jadi baja, ini tanah dia tidak akan keras, sama macam pasir. Jadi ini tanah dia tidak akan gari apidot tadi, dia tidak kompres, dia macam tidak padat. Nah, dia tidak padat, dia tidak akan padat, jadi pengakaran dia pun bagus. Nah, inilah hasil dia yang penggunaan tanah. Nah, jadi bila kita sudah gunakan tanah campur dia begini, di dalam diingatkan bila kita tanam di dalam polybag, dia mesti ada sukatan dia sendiri, jumlah itu tanah sekurang-kurangnya dia mesti 6 cm dia punya tebal, itu di dalam polybag. Di dalam yang batas pun mungkin juga dia 6 cm, sekurang-kurangnya lah 6 cm. POL polybag macam mana aja polybag POL I kah POL Y talah macam mana polybag polybag lah. Ini polybag, jadi sekurang-kurangnya 6 cm. Nah, barulah itu tanah akan, barulah itu tumbuhan barulah itu halia boleh bertumbuh. Ataupun apa yang kamu tanam, nenas, lada, apalagi kunyit, boleh. Sekurang-kurangnya dia masih 6 cm. Kalau kamu letak terlalu penuh begini, ini terlalu penuh di dalam sini pun saya rasa kurang sesuai lah kalau dia terlalu penuh. Jadi sekurang-kurangnya bagi tumbuhan di dalam polybag kita akan letak 6 cm jumlah itu tanah, termasuk itu kompos tadi, pasir dan tanah yang digaulkan. Jadi untuk hari ini, untuk yang ini kita belajar untuk asas penyediaan tanaman natural di halaman rumah, itu penyediaan tanah dia. Jadi untuk untuk penyiraman, untuk penjagaan untuk baja tengok kita mau yang penyediaan baja organik. Kemudian saya akan ajar nanti cara untuk penyiraman. Ini dan ini penyiraman pun bukan sembarang dia siram. Nah, dia ada teknik penyiraman yang biasa kita gunakan. Mungkin biasa kita main siram saja, itu mungkin dia kebiasaan lah, tapi sebenarnya dia ada teknik penyiraman, penyediaan baja organik untuk tumbuhan yang tidak dibeli ya, yang percuma, tidak adalah cost tapi paling murah dan paling selamat. Dan
cara menyiram saya tidak dapat sediakan hari ini, tapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana mau buat baja ini untuk tumbuhan. Dia punya NPK yang tadi supaya sentiasa lengkap itu tumbuhan, boleh disiram hari-hari lah macam itu. Yang percuma nanti kita akan belajar yang 3 lah kalau itu. Panjang, jadi nanti saya akan ajar yang ini pun panjang juga, yang ini pun panjang juga. Jadi sebelum berakhir kelas hari ini, yang Tambirang punya mengajar lah, padahal anak petani semua kan. Ini basic saja baiknya, yang orang memang tahu sudah. Jadi natural farming, sebelum kita tamatkan, saya punya prinsip, saya pinjam kata-kata lah dari orang yang saya terdorong. Know your farmer, know your food. Yang ini yang kita mau, food pertama. Yang kedua, saya belajar ini juga, makan untuk sehat, bukan makan untuk bukan makan untuk kenyang. Yang dulu saya memang inilah. Yang ketiga, mungkin kalau kamu banyak apa ini yang dia boleh buat bersungguh-sungguh, kalau kita pergi di pasar tani, kau akan nampak ini. Pertanian adalah satu perniagaan. Jadi kalau berminat, kos yang rendah, hasil yang bagus, untuk diri sendiri dan untuk yang lain-lain, inilah asas kalau saya sekarang ini. Dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang untuk bagaimana mau yang buat ini baja organik dan siraman. Satu lagi, iya, lupa pula, kita akan tambah sini itu penjagaan apa ini, porosak batu giok sama banyak itu. Gimana kita mau buat penjagaan perosak tanpa racun, dan inilah yang akan kita elakkan ini, penjagaan perosak tanpa racun. Boleh? Oke, jumpa lagi. Thank you.